sampaikan daungannya. Hutan dengan palma di tangan, kala Yesus disambut di gerbang Yerusalem.
menunjukkannya ke dalam kuasa, lalu menunjukkannya pada sahabat-Mu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Yesus bersabda dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Di dalam seminggu ke depan adalah hari-hari yang telah dikuduskan oleh Tuhan dan oleh gereja. Pada perayaan Minggu Palma ini dikenangkan tetapi juga ditampilkan serta ditawarkan kepada kita sekalian sebagai umat beriman, yaitu suatu kehidupan yang menyelamatkan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah sengsara dan kematian kayu salib tidak bisa dipisahkan dari kebangkitannya. Kisah sengsara dan kematiannya merupakan risiko, konsekuensi atas pilihan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai putra Bapa, di mana Dia mau taat kepadanya dan hanya mau menjalankan seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Di dalam bacaan yang kedua tadi, kita bersama mendengarkan bagaimana Dia sebagai putra Allah yang punya kuasa, hidupnya mulia, tetapi Dia mau merendahkan diri, mau sama dengan manusia, solider dengan manusia di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Dan karena itu Dia juga mau menerima pengalaman penderitaan, pengalaman susah sebagai seorang manusia. Dan itu semua dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai ungkapan cinta Allah kepada manusia yang mengembalikan relasi antara manusia dengan Allah yang terputus karena dosa-dosa manusia, supaya hidup di dalam persatuan dengan Allah. Dan hidup persatuan dengan Allah itu tidak lain adalah kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang menyelamatkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, perjuangan Tuhan kita Yesus Kristus tidak berhenti kepada kematian atau wafatnya di kayu salib. Dan setelah 3 hari Dia dibangkitkan, Dia dimuliakan karena kesetiaannya. Yesus menerima kehidupan sejati karena berpasrah kepada Allah Bapanya.
Dia menerima kehadiran Allah dan itu diwujudkan di tengah-tengah dunia ini, sehingga manusia pada masanya berjumpa langsung dengan Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini juga mau menyatakan bahwa kehidupan ilahi tidak bisa dikalahkan oleh kehidupan duniawi atau kehidupan manusia. Maka kalau kita sekalian semakin diberdayakan oleh kuasa Allah, oleh kuasa ilahi, maka kita akan juga diberikan kemampuan, bukan karena kita hebat, tetapi karena Allah sendiri yang bekerja di dalam diri kita masing-masing untuk mengalahkan dunia ini, untuk mengalahkan kecenderungan-kecenderungan manusia. Tuhan Yesus telah mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita sekalian sebagai sosok yang setia. Semoga kita pun sebagai pribadi-pribadi, sebagai murid-murid Kristus, kita juga adalah orang-orang yang setia. Walaupun mungkin dalam perjalanan kehidupan kita terkadang tidak mudah, terkadang sulit, terkadang kita harus menderita, dan kiranya hal itu kita sadari itu sebagai suatu konsekuensi atas pilihan kita sebagai murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak